Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah persiapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tepat pada hari ini 7 Oktober 2023, gerejanya Huria Kristen Batak Protestan telah mencapai umur 162 tahun. Kiranya kita tetap bersyukur dari rumah kita masing-masing supaya gerejanya semakin maju dan semakin banyak orang yang mengikut Kristus dimanapun HKBP berdiri pada saat ini. Kita juga patut bersyukur kepada Allah di dalam Kristus, Raja Gereja, yang telah membawa orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dipanggil keluar menuju terang Kristus. Sehubungan dengan itu pula nas renungan kita pada saat ini. Manakala Yesus memproklamirkan dirinya kepada orang banyak, agar semakin banyak orang yang mengenal Dia dan mengikut Dia. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Yesus menggunakan kata terang karena yang pertama, bahwa terang itu sangat akrab dalam kehidupan manusia. Yang kedua, bahwa terang itu menjadi kebutuhan bagi manusia. Tentu saja terang tidak pernah diletakkan di bawah meja atau letaknya di kolong ataupun di bawah kursi di tempat tersembunyi. Artinya terang itu bertugas untuk menyinari, mengalahkan kegelapan. Andai saja kita disuruh memilih dalam kehidupan ini, apakah kita memilih gelap atau terang? Kita pasti sepakat kita akan memilih terang. Karena terang yang menuntun kita mengerjakan banyak hal. Dengan terang kita dapat lebih transparan. Namun jauh lebih dari itu, Yesus menggunakan ataupun memproklamirkan dirinya sebagai terang dunia agar orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan mau mengikuti terang itu. Kata terang identik dengan kehidupan yang disinari firman Tuhan, yaitu yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kata gelap itu identik dengan kegiatan ataupun perbuatan yang tidak berkenan dengan Allah, sifatnya tersembunyi karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Ketika kita berkomitmen mau mengikut Dia yang adalah terang dunia, maka kita tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan karena kita telah dianugerahkan Tuhan terang hidup, yaitu penuntun bagi kita mana jalan yang harus kita tempuh karena Dia yang menyinari langkah kita. Jadi bukan hanya sebatas kita tahu ataupun bebas melakukan aktivitas kita, namun ketika kita mau mengikut Dia yang adalah terang dunia, kita akan mampu melihat apa yang benar karena jalan yang dituju, yang disediakan oleh Kristus itu adalah jalan yang menuju keselamatan atau kehidupan yang kekal. Supaya kita tidak lagi mau memberi diri kepada kehidupan kegelapan.
Bila Yesus adalah terang dunia, kita yang disinarinya adalah anak-anak terang yang juga dapat membawa terang bagi orang banyak, yang membuat orang lain mengenal bahwa kita hidup karena tuntunan terang dunia, yaitu Kristus Yesus. Hidup kita menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita yang melihat banyaknya perbuatan baik yang telah dibuktikan dari si pembawa terang itu sendiri. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menerangi hati kami, sehingga kami memperoleh bekal untuk melakukan aktivitas kami. Jauhkan kami Tuhan dari kejahatan, dan kiranya kami mau menjadi anak-anak terang yang membawa kabar baik dan kebaikan bagi sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.